Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas lini Mi 11 series yang dibanderol dengan harga 3 jutaan aja. Dan sekarang di tangan gua udah ada Xiaomi Mi 11 Lite. HP ini adalah lini mid-range terbaru yang baru aja dirilis oleh Xiaomi beberapa pekan yang lalu. Dan di sini lagi-lagi Xiaomi itu bikin kita bingung karena HP ini tuh dibanderol dengan harga 3 jutaan. Well, di sini gue sebagai reviewer pun juga bingung karena Xiaomi itu di harga 3 jutaan udah punya lini mid-range seperti salah satunya yaitu Poco X3 Pro dan juga Redmi Note 10 Pro. So, kira-kira dengan keberadaan dua HP tersebut, apakah Xiaomi Mi 11 Lite ini layak buat kalian beli? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. First of all, kita bakal mulai dulu nih dari ngebahas mengenai desain dari Xiaomi Mi 11 Lite ini. Menurut gua kalau seandainya kita lihat dari segi desainnya, gue bisa bilang desain dari Xiaomi Mi 11 Lite ini tuh bener-bener mirip sama kayak kakaknya yaitu Xiaomi Mi 11. Di sini kalau kita lihat bahasa desainnya ini tuh bener-bener mirip terutama pada BAM kameranya. Namun yang membedakan di sini Xiaomi Mi 11 Lite itu punya desain yang cenderung flat ketimbang Xiaomi Mi 11. Di sini keunggulan lainnya Xiaomi Mi 11 ini juga punya bodi yang tipis banget. Dan meskipun HP ini pakai frame plastik, tapi menurut gue untuk bodinya HP ini tuh masih tetap berasa solid. Di bagian belakang HP ini tetap masih menggunakan ban dasar kaca dengan finishing matte. Dan menurut gue untuk Mi 11 Lite ini emang ditujukan buat kalian yang lagi cari HP dengan desain yang menurut gue tuh oke banget. Menurut gue di harga 3 jutaan saat ini desain HP paling cantik bisa gue bilang ada di Xiaomi Mi 11 Lite ini. Dan emang kebetulan juga kemarin pas campaign-nya Xiaomi itu emang gembar-gemborin bagian desain dari si Xiaomi Mi 11 Lite ini. Untuk bagian depan sendiri gue juga bisa bilang kalau desain dari Xiaomi Mi 11 Lite ini tuh juga sama-sama bagus. Dimana untuk bezelnya gue bisa bilang untuk HP mid-range ini tuh udah tipis banget. Tapi emang bagian dagunya masih ada sedikit bezel. Tapi kalau kita lihat secara sekilas bezelnya ini tuh kelihatan balance di setiap sisinya. Nah, untuk urusan layar sendiri di sini Xiaomi Mi 11 Lite itu menggunakan layar berukuran 6,55 inci. Dan untuk resolusinya sendiri HP itu menggunakan resolusi Full HD Plus dengan panel AMOLED. Di sini juga ada salah satu hal yang unik di mana HP ini tuh membawa teknologi 10-bit untuk layarnya. Dan di sini Xiaomi juga nggak melupakan refresh rate tinggi yaitu 90Hz pada layar si Xiaomi Mi 11 Lite ini. Untuk kualitas layarnya sendiri, gue bisa bilang kualitas layar dari Xiaomi Mi 11 Lite ini tuh udah oke banget. Dimana menurut gue untuk harga 3 jutaan, HP ini tuh punya layaran tajam dan juga vivid banget. Kualitas layarnya gue bisa bilang mungkin sama kali ya sama Poco F3 yang sempat kemarin itu udah gue review. Dan di sini yang gue suka vibration motor yang dihasilin pun HP ini juga punya vibration motor yang sama enaknya kayak Poco F3. Untuk speakernya sendiri, HP ini juga udah menggunakan setup stereo speaker. Tapi emang menurut gue untuk kualitas audionya HP ini tuh nggak sebaik Poco X3 Pro ataupun Poco F3 yang udah kemarin itu sempat kita coba. Di sini menurut gue kualitas suaranya emang udah cukup kencang. Namun sayangnya bass yang dihasilin dari HP ini tuh agak sedikit kurang berasa. Lalu lanjut ke sektor dapur pacunya. Bisa gue bilang sektor dapur pacu dari Xiaomi Mi 11 Lite ini adalah sektor yang paling nggak menarik buat kalian lirik ya. Karena untuk chipsetnya bisa gue bilang cukup biasa yaitu Snapdragon 732G. Dan untuk RAM sendiri HP ini menggunakan RAM berukuran 8GB dan juga memori internal 128GB untuk varian yang gue punya. Tapi untungnya storage dari HP ini tuh masih bisa ditambahkan dengan microSD. Dan kalau ngomongin soal benchmark, HP ini tuh berhasil dapetin skor Antutu sebesar 340 ribuan. Di sini menurut gue untuk performanya kalau dipakai untuk sehari-hari HP ini tuh masih cukup enak. Dimana kalau kita pakai untuk aktivitas ringan sampai medium, HP ini tuh masih lancar banget. Tapi emang menurut gua kalau seandainya kalian cari HP paling powerful di harga 3 jutaan untuk gaming, menurut gua HP ini tuh kurang gitu cocok. Karena di sini gua dicoba di dua game andalan gua yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan untuk main game PUBG Mobile, HP ini sih emang cukup lancar untuk dimainin di grafik smooth ultra. Tapi kalau seandainya kita pakai untuk main game Genshin Impact, HP ini tuh bakal kewalahan banget. Dan kalau seandainya kalian maksa untuk main pun, gue lebih saranin kalian buat pakai grafik paling rendah aja. Karena kalau seandainya kalian pakai grafik rata kanan, HP ini tuh bakal panas dan juga banyak frame drop. Dan gue bisa bilang kalau untuk main game Genshin Impact sih Mi 11 Lite ini tuh punya performa yang terbatas banget. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor softwarenya. Di sini untuk versi MIUI-nya, Xiaomi Mi 11 Lite ini menggunakan MIUI 12 berbasis Android 11. Dan overall menurut gue untuk penggunaan sehari-hari Mi 11 Lite ini tuh masih cukup enak dan iklannya juga hampir nggak pernah gue temuin. Bahkan sampai saat ini pun gue masih belum temuin iklan sama sekali selama gue pakai si Xiaomi Mi 11 Lite ini. Dan ini bisa jadi pertanda yang bagus buat kalian yang nggak suka iklan di HP-HP-nya Xiaomi.
Nah, lalu sekarang kita lanjut ngebahas mengenai baterai dari Xiaomi Mi 11 Lite ini. Mungkin sektor baterai adalah sektor yang paling dipangkas kali ya sama Xiaomi itu di Xiaomi Mi 11 Lite ini. Karena untuk baterainya sendiri, Xiaomi Mi 11 Lite ini cuma punya baterai dengan ukuran 4250 mAh aja. Untuk pemakaiannya pun HP ini sih emang cukup kalau seandainya dipakai untuk 1 hari. Namun sayangnya menurut gue waktu SOT-nya tuh nggak fantastis, yaitu cuma sekitar 4-5 jam SOT aja. Untuk chargingnya sendiri, HP ini tuh menggunakan charger 33 watt. Dan untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100, gue itu butuh waktu sekitar 1 jam untuk ngecas sampai penuh. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor kameranya. Di sini untuk kameranya, Xiaomi Mi 11 Lite itu dilengkapi dengan 3 buah kamera belakang dengan kamera utama sebesar 64 megapiksel. Lalu ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel dan yang terakhir yaitu kamera makro sebesar 5 megapiksel. Di sini untuk kamera makronya menurut gue kualitasnya ini tuh hampir mirip sama Poco F3 yang udah gue review kemarin. Dan untuk videonya pun HP ini juga bisa ngerekam kamera makro hingga 1080p 30 fps. Untuk hasil fotonya sendiri di kamera utamanya HP ini tuh punya hasil foto yang cukup bagus. Dimana menurut gue untuk dynamic range dan juga detailnya ini tuh bisa gue bilang bagus banget untuk HP dengan harga 3 jutaan. Namun sayangnya kalau seandainya kita bandingkan dengan kamera ultrawide-nya ini tuh agak jomplang. Dimana menurut gue untuk kamera ultrawide-nya HP ini tuh agak sedikit underexposed. Lalu masuk ke foto low light pun di sini kamera utama dari HP ini juga bisa ngasilin foto yang cukup bagus. Dimana menurut gue lagi-lagi fitur night mode jadi penyelamat detail dan juga exposure untuk HP-HP-nya Xiaomi. Di sini kamera ultrawide-nya pun juga makin bagus hasil foto malamnya kalau seandainya dipakein fitur night mode. Dimana hasil foto night mode dari kamera ultrawide Xiaomi ini tuh bisa bikin hasil fotonya jadi jauh lebih baik ketimbang tanpa fitur night mode. Untuk sektor videografinya sendiri di sini gue juga udah ngerekam di 2 resolusi yaitu 1080p 60 fps dan juga 4K 30 fps. Dan di sini sayangnya untuk rekaman 1080p 60 fps HP ini tuh punya perekaman yang kurang gitu stabil. Tapi untungnya untuk 4K 30 fps-nya sendiri HP ini tuh udah bisa ngerekam dengan sangat stabil. Dan untungnya untuk masalah fokus yang gue temuin di Poco F3 ini tuh tidak gue temuin di Mi 11 Lite ini. Lalu lanjut ke sektor kamera depannya. Di sini Xiaomi Mi 11 Lite memiliki kamera depan sebesar 16 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya gue bisa bilang hasil foto kamera depan dari Xiaomi Mi 11 Lite udah cukup banget. Tapi sayangnya menurut gue untuk foto potretnya HP ini tuh punya detail yang agak sedikit soft. Meskipun di sini untuk poin plusnya untuk separasi bokehnya HP ini tuh udah cukup rapi. Untuk videografinya sendiri di sini kamera depan Xiaomi Mi 11 Lite itu bisa ngerekam hingga 1080p 30 fps dengan sangat stabil. Tapi di sini sayangnya untuk rekamannya jadi agak sedikit ke crop. Tapi kalau seandainya kalian pengen ngerekam dengan FPS yang lebih tinggi tanpa cropping, kalian bisa ngerekam dengan resolusi 1080p 60 fps yang hasilnya bisa kalian lihat di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Mi 11 Lite. Dan di sini gue coba ngerekam dengan resolusi 1080p 60 fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor harganya. Di sini Xiaomi Mi 11 Lite dibanderol dengan harga 3,5 sampai 4 jutaan untuk varian tertingginya. Dan menurut gua untuk di sini Xiaomi Mi 11 Lite itu paling worth it buat kalian ambil yang varian 6/128GB. Di sini menurut gua Xiaomi Mi 11 Lite adalah HP yang all-rounded banget. Dimana HP ini memiliki performa yang pas dan juga memiliki semua sektor yang bisa gue bilang cukup pas. Dan dibalik itu semua, HP ini juga masih memiliki beberapa fitur-fitur yang dimiliki oleh kebanyakan HP mid-range pada umumnya. HP ini memiliki side-mounted fingerprint dan juga memiliki fitur NFC. Dan gak lupa juga, Xiaomi Mi 11 Lite juga udah memiliki sertifikasi IP53 yang bikin lebih tahan terhadap cipratan air. So overall menurut gue Xiaomi Mi 11 Lite ini cukup worth it buat kalian yang pengen beli HP yang punya kemampuan di segala sisi. Tapi kalau seandainya kalian pengen HP dengan performa yang lebih bagus lagi dengan harga 3 jutaan, mungkin kalian bisa pilih Poco X3 Pro sebagai HP alternatif di harga 3 jutaan. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Xiaomi Mi 11 Lite. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi.
di video selanjutnya. Thank you.